Anjay. Ini maghrib kan ya? Ngapain anjir? Mending sholat ya. Ini gue yakin mereka nggak pengen ketemu Speed anjir, mereka cuma masuk frame doang men. Bro, gue bersyukur banget sih nggak buat nobar atau watch party gitu. Karena gue kalau misalnya buat nobar gue langsung end stream dulu. Gue butuh 5 menit untuk mencerna dan juga merasakan rasa malu ya sebagai orang Indonesia gitu melihat mereka-mereka. Gue keluar rumah terus gue bakal bilang, anjing Nora lu semua kontol. By the way, selamat datang di Ngopi guys, ngobrolin perasaan Indonesia. Dan jujur aja, gue udah buat video pembahasan ketika Speed berkunjung ke Bali. Oke, tapi karena tiba-tiba Speed memutuskan untuk live streaming di Jogja, kayaknya akan lebih relate dulu nih kalau misalnya kita sama-sama ngebahas ketika dia berkunjung ke Yogyakarta. By the way, congratulations dulu sekali lagi buat orang Indonesia. Speed berkunjung ke negara kita 3 kali dan dia merasakan the best moment in my life, the worst moment in my life. Dan di Bali mid lah biasa aja. Jadi kayak di Indonesia itu bener-bener ngeborong 3-3 ya. Lengkap banget. Dan kalau misalnya lu lihat thumbnail judul video ini, ironi banget coy, ironi. Soalnya ada nggak cuma satu doang komentar kalau misalkan Jogja is better than Jakarta and Bali gitu men. Tapi banyak banget. Gue bisa nge-screenshotin satu-satu gitu pendapatnya. Tapi satu momen yang berhasil di-capture sama anak-anak Facebook gitu ya, Om Aldi. Dia berhasil mendokumentasikan salah satu komentar legendaris. Sok tahu. Dan juga perfectly menggambarkan orang-orang Indonesia yang merasa superior dibanding saudara-saudaranya yang lain. Jujur gue kesel banget ketika si Speed lagi ada di Bali. Terus habis itu dia mutusin buat pergi ke Papua. Terus live chatnya malah kayak merendahkan warga Papua itu. Anjir, terlalu banyak kemakan propaganda media lu anjir. Kayak Papua zona perang kayak Palestina ya, anjing. Kesel banget itu gue. Ya kayak Om Aldi berhasil mengcapture ya komentar salah satu anak Facebook yang dia bilang dah tahu IQ Jakarta minus malah kesana, kalau nggak mau kejadian kayak gini bagus ke Jogja, ke Malioboro. Kota pelajar harusnya nggak banyak pengangguran minim kayak IQ Jakarta. How do you know? Dan itu seketika terbantahkan ketika Speed berkunjung ke Jogja. Bahkan Speed sendiri bilang kalau misalkan itu menjadi worst momennya dia ketika berkunjung ke Indonesia. Sebuah kenyataan pahit yang harus ditelan oleh Om Lasiset. Dan gue yakin warga Jogja yang asli gitu yang nontonin Speed itu pasti ngerasa malu juga sih, gue yakin. Soalnya gue selalu percaya gitu ya, kalau misalkan orang-orang yang udah nontonin live streaming Speed sekali aja pasti bakal tahu dan juga bakal paham kalau misalkan nge-rate dia secara offline tuh bukan ide yang bagus. Soalnya lu bisa ngeliat tuh respon dari orang-orang yang nontonin juga di live chat. Itu gak ada feedback positifnya sama sekali anjing. Gue sendiri sebagai kreator gitu ya, yang seenggaknya pekerjaan itu nyari konten gitu, gue bisa aja kan niat banget ke Speed gitu, terus habis itu minta foto. Gue gak ngelakuin itu karena gue ngeliat live chat, gue ngeliat reaksi dari penonton-penonton yang kalau misalkan gue salah dikit gitu ya, gak bisa bahasa Inggris misalkan, atau gak ngasih sesuatu yang benar-benar niat dan juga unik gitu, ya udah, lu bakal dikatain cringe, lu bakal dikatain beban negara, lu bakal dikatain hype dan segala macem. Ya makanya kayak gue yakin orang-orang yang FOMO kayak gini gitu ya, bahkan Speed sendiri ngomongin ini gitu di Bali. Mereka pasti nggak nontonin Speed, yakin gue. Kayak ngapain coba? Itu mas-masnya kayak ngerasa bangga banget lagi kayak masuk streamnya Speed. Padahal kalau misalnya dia luangkan waktu sedikit aja, nengok ke live chat gitu atau lihat Twitter atau Facebook lah, itu muka-muka lo ditandain anjing sebagai app negara. What the fuck? By the way, kalau misalnya lo semua nanya ke gue best and worst momennya apaan, gue bakal jawab best and worst momennya itu ketika Speed berkunjung ke alun-alun Yogyakarta gitu ya. Terus habis itu dia nyobain blind vote challenge ketika ada di Pohon Beringin Kembar. Terus sebelum itu Speed diajarin sama orang-orang di live chat kalau misalkan rame lagi kayak kemarin atau kayak beberapa momen yang lalu, lu tinggal bilang minggir lu miskin, anjing itu lucu banget waktu dipraktekin gue. Itu best moment and single handedly mengalahkan momen-momen terbaik yang ada di Jogja. Minggir lu miskin, santai, awas, minggir lu miskin, santai, awas.
Tapi ya nggak bisa dipungkiri ya, meskipun crowdnya benar-benar big L banget, dan bahkan sudah trending juga kan di Twitter kalau misalkan Yogyakarta menjadi salah satu kota L momennya Speed. Tapi menurut gue ya, secara pariwisata Jogja udah berhasil sih buat ngasih tahu ke orang-orang di live streaming Speed gitu men, kalau misalkan dia tuh punya tradisi yang menarik buat dikunjungin, kayak misalkan batik banyak banget opsinya, terus habis itu cobain bakpia, Speed bilang sendiri enak, terus habis itu nyobain kendang, belum lagi dikasih sarung gitu ya, terus nyobain jamu. Dan momen keren menurut gue terjadi ketika Speed berkunjung ke Yogyakarta adalah ketika dia pengen bayar tapi harganya nggak ditembak sama penjual yang ada di sana. Itu satisfying banget, apalagi gue udah nontonin live stream Speed di Bali gitu ya, gue bener-bener gerah banget, tergelitik banget ketika Speed pengen beli asbak terus harganya 350.000 anjir. Gue juga pernah ngalamin hal yang sama saya waktu gue berkunjung ke Bali. Terus karena gue tahu harganya mahal gitu ya, dikirain gue kayak oh ini mahal karena emang gue nggak punya duit aja. Waktu gue liat live channel Speed ternyata emang padahal pedagang-pedagang Bali bisa punya image yang bagus gitu, seenggaknya kalau misalkan harga dimurahin. Itu ada pedagang yang kenal sama Speed anjing, seenggaknya kayak kasih harga murah kayak 350.000 buat tutup botol tea. Gue paham banget kalau misalkan mungkin aja ketika Speed kesana terus harga dimahalin, itu ada sebuah fakta terselubung mengatakan kalau misalkan mungkin aja orang-orang atau penjual-penjual di sana tuh nggak banyak pelanggan yang makanya harga dimahalin buat menyambung hidup. Cuman tetap aja kalau misalkan harga dimurahin, itu makin banyak orang-orang yang penasaran ke situ nggak sih? Kayak nggak bisa dijustifikasin juga harganya ditembak-tembak sampai kita harus nawar-menawar gitu. Itu orang bule, apalagi Speed kan nggak bisa lama gitu nawarnya. Cuma jelas yang bikin gue makin senangnya lagi adalah ketika Speed pengen bayar jamunya di Jogja, itu kayak mematahkan opini dan juga fakta orang-orang yang mengatakan kalau misalnya barang-barang ataupun setiap produk yang lu beli di tempat wisata Indonesia harganya ditembak-tembakin. Di Jogja, di momen Jogja itu ternyata itu semua bisa dipatahkan. Maksudnya nggak semua tempat kayak gitu. Dan menurut gue itu momen banget sih. Sampai pada akhirnya zombie apokalips muncul. Oke, buat lo semua yang nikmatin live streamnya Speed, terus abis itu lo nge-follow juga Twitternya Bang Arab, lo pasti bakal tahu kalau misalkan sebenarnya Speed tuh nggak pengen end stream di dalam mobil ya ketika berkunjung ke Yogyakarta. Tapi ada satu destinasi wisata lagi emang pengen dia kunjungin dan udah di sterilin juga sama Bang Arab. Gue nggak tahu itu dia udah habis berapa waktu Speed berkunjung ke Indonesia, gokil. Gue sampai sekarang masih nggak paham orang-orang yang nyalain Arab gitu ya karena bad tour guide dan segala macam. Padahal yang salah itu crowdnya. Lu bisa ngebandingin ketika Arab di Jakarta gitu, terus habis itu di Bali sama di Yogyakarta, lu bisa ngerasain gimana perbedaannya ketika Arab sendiri yang turun tangan sama ketika dia ngutus beberapa orang gitu ya buat nge-guidein si Speed. Gila, waktu di Yogyakarta kalau misalnya emang beneran kejadian di Borobudur itu bakalan keren banget sih. Cuman ya mau gimana, crowdnya kayak gitu. Oh, yang lebih ironinya lagi adalah kalau misalnya lu lihat tweetnya Pak Sandiaga Uno gitu ya, dia ngerasa bangga banget kalau misalnya Speed akhirnya mempromosikan budaya dan juga pariwisata yang ada di Indonesia, padahal justru semua kejelekan yang ada di live stream Speed itu gara-gara pemerintah. Poor internet connection, judi online. Terus kalau misalnya lu cek trending Twitter Speed, banyak banget yang emang ngirim bokep. Aduh, kayak nggak cuman crowdnya tapi juga pemerintahnya doang. Kayak lu paham sendiri kan kenapa orang-orang di internet ya, orang-orang di Twitter tuh lebih berisik dibanding orang-orang di real life, di grassroots sama di pemerintahnya. Karena itu kenyataannya kayak gitu. Jadi akhirnya orang-orang yang menggunakan internet dan penonton Speed sadar kalau misalkan negara kita sedang tidak baik-baik saja. Dan kondisi kayak gitu diperlihatkan ketika ada YouTuber gede berkunjung ke sini. Ironis banget. Cuma jelas itu aja mungkin ngopi pada kesempatan kayak ini. Sorry banget kalau misalnya lo harus mendengarkan gue yapping, tapi gue seneng banget buat konten kayak gini. Karena gue juga bisa lihat nanti tanggapan kalian di kolom komentar. Silahkan tulis, dan juga kalau misalnya kalian semua suka, jangan lupa buat like. Sebenarnya ada satu bahasan lagi yang emang pengen gue diskusin sama lo. Jadi waktu di awal Speed berkunjung ke Yogyakarta, dia sendiri bilang kalau misalnya dia emang pengen mengakhiri live streamnya di Papua, atau dia emang pengen berkunjung ke Papua. Tapi pada akhirnya nggak jadi gara-gara ada flight cancel. Itu penerbangannya dibatalkan. Otak konspirasi gue mengatakan ini kayak ada sesuatu nih. Ini kayak ada yang menghalangi Speed berkunjung ke Papua. Ini gue sedih banget sih. Soalnya kayak itu momen dimana kita sendiri bisa melihat bagaimana kondisi saudara kita yang ada di sana. Kayak nggak ada bias informasi dari media, nggak ada bias informasi dari pemerintah gitu. Kita benar-benar bisa ngeliat secara langsung bagaimana ramanya orang-orang timur ketika ketemu sama Speed. Dan itu bisa menjadi closing streaming menurut gue ya, closing streaming terbaik ketika Speed berkunjung ke Indonesia.
orang-orang yang bilang kalau misalkan Papua zona perang dan segala macam, meskipun alasannya itu karena emang lu merasa peduli sama Speed, lu harus minta maaf sih sama orang-orang Papua. Soalnya yang lu ucapkan itu keterlaluan gitu coy. Gak cuman orang-orang di Pulau Jawa doang sama di Bali yang butuh exposure gitu, tapi orang-orang di Papua juga. Lu bayang nanti seberapa gedenya impact Speed ketika berkunjung ke sana, men. Ya gak sih? Jadi oke, itu aja mungkin dari gua. Terima kasih banyak. Kalau misalnya kalian semua belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Perkenalkan aku Omre, aku biasa nge-yaping hal yang lagi rame. Itu aja. Thank you banget.